Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan Kakak Tasya di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 25 Juli. Tapi Kakak Tasya nggak sendirian hari ini. Kakak Tasya ada ditemenin sama Kakak Supi dan pemain musik kita, Kakak Iska. Nah, adik-adik gimana? Semuanya udah siap kan untuk ibadah? Nah, untuk masuk pembukaan, Kakak Tasya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan 2 buah lagu. Kita mau nyanyi medley dari Terbit Matahari sama lagu Ku Masuk ke Gerbangnya dengan hati bersyukur. Gimana, semuanya sudah siap? Kita panggil musik ya, musik! Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Engkau sudah mengumpulkan adik-adik kami walaupun di rumah masing-masing, biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu pimpin adik-adik di dalam ibadah kami.
dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, anakmu sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Bunga-bunga yang di padang. Oke? Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Tiap pagi matahari menyinari dunia, tiap malam bulan bintang gemerlap cahayanya. Tapi yang
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu buah lagu. Kita mau menyanyikan Mari Masuk. Adik-adik boleh duduk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Olen. Nah adik-adik, hari ini Kakak Olen mau bercerita dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Nah tapi sebelum Kakak Olen bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, semua Alkitabnya boleh disimpan dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau tolong berkati Kakak Olen yang akan membawakan firman dan adik-adik yang akan mendengarkannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, karena kita sudah berdoa, kita ambil lagi Alkitabnya. Kita mau membaca dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Kakak Olen ulang ya. Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Kakak Olen akan mulai dari baca perikopnya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, sebagai hasil tanah itu menjadi makanannya.
Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kakak Olen minta adik-adik semua untuk perhatikan gambar di samping Kakak Olen. Sekarang Kakak Olen mau tanya sama adik-adik semua, kira-kira di samping Kakak Olen ada gambar apa? Gambar apa? Gambar nasi. Ya, betul sekali. Sekarang Kakak Olen ingin tanya, adik-adik ada yang tahu gak dari mana asal nasi yang ada di mangkok ini? Terus gimana sih prosesnya sampai nasi ini bisa kita makan? Adik-adik ada yang tahu di rumah? Nah adik-adik, nasi yang adik-adik makan sehari-hari itu awalnya itu bentuknya adalah bibit. Nah bibitnya ini itu disemai terlebih dahulu. Nah hasil semaiannya ini ditanam di tanah yang berairnya cukup. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, jadi cukup. Nah, setelah 3 bulan, nanti tuh akan tumbuh. Seperti gambar di sebelah ini. Nah, setelah tumbuh, itu nanti akan menghasilkan bulir-bulir padi yang siap untuk dituai. Nah, seperti gambar ini ya adik-adik ya. Nanti bentuk akhirnya itu adalah beras. Yang nanti biasanya mama adik-adik itu nanti akan masak adalah beras. Jadi yang seperti Kakak Olen bilang di awal, dari kita menanam padi, terus nanti kan hasilnya itu adalah bulir-bulir padi yang nantinya akan dipanen. Habis itu nanti setelah dipanen itu nanti keluarnya adalah gabah. Gabah habis itu nanti digiling pakai mesin penggilingan. Habis itu keluarlah beras. Beras itu nanti yang akan dibeli oleh orang tua adik-adik dan dimasak dan diolah menjadi nasi. Apa sihkah hubungannya nasi tadi yang kita bahas dengan kitab Imamat ini? Jadi adik-adik, kitab Imamat ini, dalam kitab Imamat, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel yang sedang menuju tanah Kanaan agar ketika mereka sampai di sana, mereka harus mengusahakan makanannya sendiri. Mereka tidak hanya mengusahakan, tapi mereka juga harus mengolah tanah yang Tuhan udah berikan. Dengan apa? Dengan cara bercocok tanam. Contohnya seperti tadi, ada beras yang menjadi nasi. Lalu ada gandum. Ayo, siapa yang udah pernah makan gandum? Ada yang tahu nggak? Jadi gandum itu contohnya makanan-makanan yang berserat, biasanya bentuknya itu roti. Nah itu gandum ya. Terus ada juga anggur, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Tapi adik-adik, bangsa Israel itu tidak boleh terus-menerus mengolah. Hanya boleh 6 tahun. Jadi pada tahun ke-7 nanti yang kita sebut sebagai hari Sabat, itu mereka harus berhenti mengolah tanah. Nah, tadi kan kakak sudah bilang contoh-contohnya bercocok tanam yang bisa bangsa Israel olah itu ada kacang-kacangan, buah, dan sayuran seperti gambar di sebelah kakak Olen. Dan masih banyak lagi yang bisa bangsa Israel gunakan untuk bercocok tanam dan menghasilkan makanan. Oke, tadi kakak Olen bilang tahun ke-7 itu adalah hari Sabat di mana bangsa Israel harus berhenti untuk mengolah makanan. Sekarang kakak Olen ingin tanya, apa sih tahun Sabat itu? Jadi adik-adik, tahun Sabat itu merupakan perayaan yang dilaksanakan setiap tahun ke-7. Sabat sendiri itu artinya adalah perhentian. Jadi tahun Sabat itu adalah tahun di mana semua pekerjaan itu harus berhenti. Berhentinya itu seperti berhenti di pekerjaan di ladang. Terus juga tanah yang dipakai untuk bercocok tanam juga tidak boleh ditanami apapun. Dan kalau misalnya ada yang berhutang, hutangnya harus dihapuskan. Kenapa sih bangsa Israel itu harus berhenti pada hari ke-7, hari Sabat? Nah, terdapat 2 alasan adik-adik. Yang pertama,
karena Tuhanlah yang memiliki dunia dan seluruh isinya. Maksudnya, itu adalah termasuk tanah ya yang diolah oleh bangsa Israel. Jadi, Tuhan itu yang menentukan kapan harus ditanami dan kapan harus berhenti ditanam. Alasan yang kedua, itu karena Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya, mau manusia ataupun sekalipun tanah. Jadi adik-adik, seperti adik-adik yang tidak full setiap hari bangun, adik-adik juga pasti tertidur di malam hari, atau mungkin ada adik-adik yang tidur siang, tanah pun sama. Mereka perlu waktu untuk beristirahat. Tanah kan bekerja sangat keras dan menumbuhkan tanaman. Jadi mereka juga akan ada masanya untuk istirahat. Oke, tapi adik-adik, bangsa Israel tidak perlu khawatir, karena Tuhan itu akan membuat tahun sebelumnya berlimpah-limpah hasil pertanian, sehingga bangsa Israel akan tetap berkecukupan selama 3 tahun. Wah adik-adik, keren sekali ya Tuhan kita ini. Tadi kita sudah bahas mengenai hari Sabat. Sekarang kakak Olen mau bahas mengenai tanah yang tadi kakak Olen sudah singgung-singgung. Jadi adik-adik, seperti yang kakak Olen bicarakan di awal, bahwa padi pun bisa bertumbuh itu karena ditanam di tanah. Kita juga manusia, itu kita hidup dan berpijak itu juga karena ada tanah. Adik-adik juga bermain juga di tanah. Terus juga tempat di mana kita, kakak Olen, adik-adik dan seluruh umat manusia berlindung, yaitu membangun rumah, itu juga dari tanah. Dan adik-adik perlu ingat, kita sebagai manusia, kita juga berasal dari debu tanah. Jadi adik-adik, kalau misalnya dengar dari kata-kata kakak Olen, berarti tanah kita itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, kakak Olen mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk bersyukur atas tanah yang kita pijak saat ini. Terkadang kita suka lupa akan tanah yang juga merupakan ciptaan Tuhan, yang juga merupakan anugerah dari Tuhan. Sehingga kita tuh lupa untuk menjaga, merawat, mengolah, dan membuat tanah tetap beristirahat dengan baik. Nah, coba adik-adik lihat gambar di sebelah kakak Olen. Inilah yang kita lakukan pada tanah. Bukannya kita malah bersyukur, kita bahkan tanpa sadar merusak tanah dengan membiarkan tanah dipenuhi oleh sampah seperti botol plastik, bungkus nasi, bungkus mie instan, terus benda-benda dan bahan-bahan yang tidak mudah terurai di tanah. Sekarang kakak tanya, bahan-bahan yang tidak mudah terurai di tanah itu apa? Sekarang adik-adik lihat, adik-adik lihat ada yang 100 tahun, 1 sampai 6 bulan, 80 sampai 200 tahun. Lihat, seperti yang kakak sebut tadi, ada bahan-bahan yang tidak bisa terurai dengan cepat. Satu baterai, dia baru bisa terurai setelah 100 tahun. Coba bayangin kalau misalnya adik-adik habis main sama teman-teman terus buang baterainya sembarangan, pakai baterainya juga sembarangan. Hati-hati adik-adik, karena baterai itu tidak mudah untuk terurai. Terus adik-adik lihat, ada sampah kaleng, itu 8 sampai 200 tahun. Kakak ulang, kaleng itu baru terurai 8 sampai 200 tahun. Belum lagi kalau misalnya ada adik-adik yang pakai kaleng satu harinya lebih dari 1. Coba, berarti adik-adik harus sudah mulai menghemat kaleng-kaleng yang adik-adik gunakan. Terus juga ada sampah-sampah seperti bekas kulit mangga, kulit jambu, dan semacamnya. Itu 1 sampai 6 bulan. Jadi
adik-adik harus bisa memilah mana sampah yang harus adik-adik buang dengan benar. Dan adik-adik harus memanfaatkannya semaksimal mungkin agar tidak mencemari tanah yang adik-adik pijak. Nah, sekarang adik-adik lihat gambar di sebelah kakak Olen. Inilah tanpa adik-adik sadari, inilah yang adik-adik lakukan pada tanah. Coba adik-adik lihat tanahnya sampai retak-retak loh adik-adik. Itu karena adik-adik kurang peduli dengan tanah yang ada di sekitar adik-adik tentunya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk menyiram tanaman yang ada di rumah adik-adik. Tidak hanya lupa menyiram loh adik-adik. Kalau adik-adik perhatikan gambar di sebelah kakak Olen, membangun rumah secara berlebihan sehingga tidak ada tanah, tidak ada tempat untuk tanah ditanami tumbuhan, itu juga salah. Karena nantinya itu akan mengakibatkan banjir. Nah, jadi adik-adik, kakak Olen mau mengajak adik-adik untuk bersyukur atas tanah yang kita diami saat ini. Tanpa tanah adik-adik, kita tidak punya tempat untuk berlindung. Kita tidak mendapatkan oksigen yang saat ini kita butuhkan. Karena dengan adanya tanah, adik-adik bisa menanam. Dengan adanya tanaman yang banyak, adik-adik bisa menghirup banyak sekali oksigen. Oleh karena itu, tanah yang kita diami saat ini itu memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Dan juga mengingat bahwa Tuhan kita sudah menyediakan tanah untuk kita usahakan. Seperti kita bisa menanam tanaman, membangun rumah, dan masih banyak lain. Maka kita juga perlu bersyukur atas tanah yang diberikan Tuhan bagi kita, terutama bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yang diberi Tuhan karunia tanah yang sangat subur. Kalau misalnya adik-adik perhatikan, dimanapun adik-adik berada, adik-adik tanam, pasti akan tumbuh tanaman. Tidak usah itu, malah ada tanah yang tidak ditanami tanaman, itu akan muncul tanaman. Contohnya tanaman liar. Jadi adik-adik bayangkan betapa suburnya tanah di negara Indonesia ini. Maka dari itu, kita wajib bersyukur dan berterima kasih. Untuk itu, kita harus manfaatkan tanah dengan baik agar memberi kesuburan. Terus juga dibersihkan jika ada sampah. Daun-daun yang jatuh juga dipungut terus dibuang ke tong sampah. Terus juga adik-adik yang pasti harus doa, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan tanah yang subur ini kepada kita. Nah, coba adik-adik lihat sebelah sini. Ini adalah contoh doa yang bisa adik-adik katakan kepada Tuhan atas ucapan syukur adik-adik atas tanah yang adik-adik pijak. Ya Tuhan, terima kasih atas tanah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dan hidup dengan baik. Ajarkan kami mau menjaga, merawat, dan menjaga tanah dari pencemaran dan kerusakan. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Amin. Nah, itu salah satu bentuk cara adik-adik bahwa adik-adik bersyukur atas tanah yang adik-adik pijak. Ya, adik-adik siap untuk selalu menjaga kebersihan, untuk menyayangi tanah di sekitar adik-adik? Oke, kakak percaya adik-adik semua siap untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar adik-adik, apalagi untuk menyayangi tanah di sekitar adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya itu adalah pot fantasi. Apa sih pot fantasi itu? Jadi, pot fantasi itu kita akan menanam adik-adik sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap tanah.
kita akan menanam. Bahan-bahannya itu, yang pertama, adik-adik boleh pakai kaleng atau dus bekas, boleh pilih salah satu. Lalu ada kertas koran atau majalah bekas, itu juga boleh pilih salah satu. Lalu ada lem kertas, lem uhu, lem tembak atau lem kayu, itu juga adik-adik boleh pilih salah satu. Lalu ada gunting, yang pasti ada tanah karena kita akan menanam. Lalu ada bibit tanaman dan pot plastik. Nah, gimana sih cara buatnya? Adik-adik yang pertama, gulungan. Adik-adik gulung dulu si kertasnya. Sudah adik-adik gulung sesuai kebutuhan, adik-adik ambil dus atau kalengnya untuk dibentuk jadi pot. Udah itu kalau pakai kaleng bawahnya dibolongin jadi biar ada air, lewat air. Kalau misalnya adik-adik pakai kertas dus, maka adik-adik harus ada pot lagi. Jadi ketika air masuk nggak basah kertas dusnya. Oke, setelah itu baru si pinggiran kertas dusnya itu atau pinggiran kalengnya itu ditempelin, dilemin sama yang gulung-gulungan tadi yang udah adik-adik gulung. Setelah potnya jadi, baru adik-adik masukin tanahnya, baru bibitnya, lalu adik-adik siram. Sesudah itu adik-adik foto hasil karyanya. Nah, habis itu adik-adik kirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, siap untuk mengerjakan aktivitas? Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang tanah ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, tanah itu merupakan anugerah ya dari Tuhan, jadi kita harus bersyukur dan jangan lupa untuk menjaga, merawat, dan mengelola tanah kita supaya tetap subur dan tidak rusak. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang saatnya kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan sudah menjaga kami dari minggu kemarin sampai minggu ini ya Tuhan. Kami boleh kembali lagi di dalam mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini boleh kami lakukan. Terlebih ya Tuhan, menjaga tanah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang di dalam pendidikannya terlebih saat ini masih melakukan proses belajar dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati agar adik-adik bisa belajar dengan baik.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Terlebih ya Tuhan, di saat-saat ini, di masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang pulihkan agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak pelayan PA, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan selalu memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, terlebih ya Tuhan di dalam menjalankan tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap permohonan-permohonan kami ini, Tuhan yang sempurnakan doa kami ini seperti Tuhan sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mulai memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh dititip ke mama, ke papa, untuk diberikan ke gereja, atau adik-adik boleh kirim atau transfer ke rekening di bawah ini. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhan terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah mau selesai. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita mau menyanyikan satu buah lagu. Kita mau menyanyikan Tak Akan Beranjak, Tak Akan Bergoyang. Musik! Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah pagi ini. Sebelum kita menutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu, atas firman-Mu.
Kiranya Tuhan Yesus pimpin kembali adik-adik yang akan beraktivitas kembali di rumah masing-masing. Berikan kekuatan dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa